Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Usbri menyapa diri sekolahan. Ini lihat sekolahnya sepi sekali ya. Tuh lorongnya sepi banget. Kelasnya juga sepi banget karena hari ini kita hari kedua PJJ. Hari kedua kelas online daring lagi, belajar dari rumah. Teman-teman yang masih belajar dari rumah sama seperti murid-murid Usbri tetap semangat dan sehat selalu ya. Untuk video kali ini bukan tentang matematika, tapi kita akan membahas tentang tema 7 ya. Ini bukunya kayak seperti ini nih. Ada yang sama, tema 7 agak silau ya. Nah, ini peristiwa dalam kehidupan. Nah, bagi yang ternyata mendapatkan tugas yang sama, yuk kita belajar bersama ya. Uswuri hari ini akan membahas tentang undangan ya. Ada undangan resmi, ada undangan setengah resmi, ada juga undangan yang tidak resmi. Nah, untuk KD-nya sendiri atau kompetensi dasar itu ada 2. Untuk bab kali ini ada KD 3.9 ya, ada mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan ya. Ini Uswuri baca di laptop nih. Kemudian ada juga KD 4.9 membuat surat undangan ya. Entah itu undangan ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas dan lain-lain, dengan memperhatikan kalimatnya. Kalimatnya harus efektif dan dengan ejaan yang benar, begitu ya. Oke, kalau sudah siap silakan mulai dibuka halaman 151. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya surat undangan. Sambil melihat videonya, sambil kalian buka juga buku paket di rumah masing-masing ya. Oke, sudah siap? Kita lanjutkan video selengkapnya. Oke, kita mulai buka di halaman 151. Yuk dilihat Kak. Ternyata di halaman 151 diawali dengan percakapan antara ayah dengan Beni ya. Hari menjelang sore, ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkih Pak Rudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Nah, dimulai dari ayah nih yang memanggil Beni. Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Si Beninya menjawab, kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini. Ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Baik ayah, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya. Nah, seperti apakah surat undangan yang diterima oleh ayah Beni? Ini dia di halaman 152. Yuk dibuka buku paketnya. Nah, untuk surat undangan yang diterima oleh ayah Beni, ini adalah salah satu contoh surat undangan yang resmi Kak. Nah, ada berapa macam sebenarnya surat undangan? Kita lihat nih yang ada di dalam kotak biru ya. Ayo ambil stabilo atau ambil pulpen, kita akan mulai menggaris bawah ya. Seperti biasa, bagian yang penting silakan ditandai. Lengkapnya ada di kotak biru di halaman 152 ya. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Jadi mengundang seseorang supaya beliau yang kita undang bisa hadir. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif. Apa itu efektif? Singkat, padat, dan jelas. Yuk di stabilo. Ya, jadi surat undangan itu bahasanya harus efektif, artinya harus singkat, padat dan jelas. Kenapa harus begitu? Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Jadi tahu diundangnya kapan, diundangnya dalam rangka acara apa, atau harus membawa apa, itu harus jelas tertera di surat undangan tadi. Nah, surat undangan dibedakan menjadi 3 ya Kak ya. Ada undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Yuk kita bahas mulai dari undangan resmi terlebih dahulu. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Jadi dari suatu instansi, suatu kelompok atau organisasi atau suatu kedinasan, suatu kantor. Nah, kalau surat-surat yang dari sekolah tuh sering sekali ya. Ada undangan gelar hafiz, undangan mengambil rapot. Nah, itu adalah contoh undangan resmi ya, menggunakan bahasa yang resmi juga. Kemudian yang kedua ada undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi ya. Contohnya apa nih? Nah, contohnya ketika kalian membuat surat izin untuk sakit ya. Surat izinnya kan dari perorangan, kemudian ditujukan ke sekolahan ya, walaupun kepada wali kelas, tapi itu kan wali kelas mewakili sekolah. Nah, itu contoh dari undangan setengah resmi. Kemudian yang ketiga ada undangan tidak resmi ya, mengataskan perorangan ya. Jadi dari seseorang, perorangan itu berarti satu orang individu
yang ditujukan kepada orang yang berkepentingan perorangan juga. Jadi seseorang ke orang lain, tidak ada kedinasan. Contohnya seperti undangan ulang tahun, kemudian undangan perayaan kelahiran, undangan pernikahan. Nah, itu undangan yang tidak resmi. Nah, seperti apa contoh-contoh bentuknya? Yuk kita lanjutkan di halaman 153. Nih ada contoh-contohnya ya. Kita mulai dari surat resmi terlebih dahulu. Nah, ambil stabilo ya Kak ya. Contoh yang paling penting dari surat resmi adalah, lihat nih, adanya kepala surat atau juga sering disebut kop surat ya. Kepala surat, kemudian ada nama, alamat dan tujuannya, kemudian ada pembuka, ada isinya, ada penutup, tempat, kemudian tanggal suratnya, dan ditutup dengan tanda tangan dari si pembuat suratnya. Jadi ini ditujukan kepada Pak Hermawan dan yang mengirim adalah Pak Hendra Sanubaya ya. Ciri paling pertama dari surat resmi ada di paling atas ini nih, kepala surat. Oke. Yuk kita lanjutkan di halaman 154 Kak. Ada 3 contoh undangan ini ya. Tugas kalian harus memberikan warna. Ini yang pertama, tandai dengan warna merah untuk contoh undangan yang resmi. Yang mana kira-kira yang warnanya harus diberi warna merah? Undangannya resmi, tadi Usuri sebutkan harus ada kop atau kepala surat. Jadi nama organisasi pengirimnya ada. Nah, contohnya adalah, yuk kita beri warna merah ya. Ini yang warna merah, centang dengan warna merah. Yuk. Boleh pakai stabilo, kalau stabilonya tidak ada yang warna-warni, silakan pakai pensil warna atau krayon di rumah ya. Kemudian yang nomor 2, yuk kita teruskan. Tandai dengan warna kuning untuk contoh undangan setengah resmi. Setengah resmi sampingnya ini ya, kita centang dengan warna kuning. Kemudian yang terakhir, pasti dia adalah undangan yang tidak resmi ya. Tandai dengan warna biru untuk contoh tidak undangan resmi. Nah ini salah ketik ya, undangan tidak resmi maksudnya. Yuk kita ganti dengan warna biru. Silahkan dicentang, ada yang merah, kuning, dan biru ya. Nah, apa tugasnya ini saja? Oh tidak ya, kalau seperti ini kayak adik-adik kelas 1, mudah sekali. Yuk kita lanjutkan halaman 155. Nah ini dia, kalian harus menentukan persamaan dan perbedaan dari undangan resmi, setengah resmi, dan undangan tidak resmi ya. Oke, mau dibantu atau dikerjakan sendiri? Dibantu ya. Oke, karena Usuri sedang baik hati, Usuri bantu, tapi kita ganti slide terlebih dahulu. Oke, wait a minute, Usuri ganti slide dulu ya. Usuri sudah ganti nih ke mode note ya, berarti Usuri akan membantu menjawabkan. Nah, walaupun dibantu tapi tetap harus difahami ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan yang sama bisa menjawab dengan benar. Oke, yang pertama kita akan menyebutkan persamaannya terlebih dahulu. Apakah persamaan dari undangan resmi, setengah resmi maupun tidak resmi? Yang sama adalah sama-sama ngundang orang, Us. Nah, betul sekali. Nah, karena Usuri nggak bisa buat ini Kak, buat tabel ya. Jadi Usuri tulis begini saja, kalian menjawabnya tetap di dalam tabel ya. Ya, nomor 1 persamaannya adalah sama-sama ngundang orang. Berarti yang sama apanya Kak? Bertujuan yang sama. Bertujuan mengundang seseorang. Yang kedua apanya yang sama? Harus ada pengirimnya ya, mencantumkan nama pengirim, nama orang yang mengundang ya, mencantumkan nama pengirim. Kalau surat undangan kok pengirimnya tidak tahu, wah kita tidak tahu ini siapakah yang mengundang, yang mana mau kita datang ya. Jadi harus mencantumkan nama pengirim. Yang ketiga, bahasanya harus apa tadi Kak? Efektif, singkat, padat, dan jelas. Bahasa harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami sama pembacanya, sama orang yang diundang ya. Ya, sekarang kita beralih ke perbedaan. Apakah perbedaan atau ciri khas dari surat resmi,
tidak resmi, dan setengah resmi ya. Kita mulai dari surat resmi terlebih dahulu. Untuk surat resmi itu dari kantoran atau kedinasan ke kedinasan yang lain ya. Dan ciri khasnya selalu ada kepala surat. Dari instansi atau organisasi ke instansi lain dan memiliki kepala surat. Kalau menulisnya nggak cukup ditampil dibablasin aja tidak apa-apa. Kemudian yang kedua ada setengah resmi. Kalau setengah resmi itu dari mana Kak? Dari perseorangan ke instansi ya. Contohnya tadi ada surat izin untuk tidak masuk sekolah. Kalau Uswuri misal sakit tidak bisa ke sekolah, surat izin untuk izin bekerja itu juga merupakan surat setengah resmi. Yang ketiga, surat tidak resmi. Kalau surat tidak resmi apa contohnya Kak? Surat undangan ulang tahun ya, undangan pernikahan. Nah, itu surat tidak resmi. Kalau surat tidak resmi bagaimana? Dari perseorangan ke perseorangan ya. Dan walaupun tetap menggunakan bahasa yang efektif ya, tapi bahasanya lebih santai, dengan bahasa yang lebih santai. Jadi semisal mau manggil temannya, mau menyapa temannya menggunakan surat undangan ulang tahun, bisa pakai "Hai guys, datang ya ke ulang tahun aku." Nah, itu boleh, tapi kalau surat resmi tidak boleh pakai guys ya. Pakainya "Kepada yang terhormat Bapak Ibu." Nah, seperti itu. Dengan bahasa yang lebih santai. Oke, ya Uswuri turunkan. Boleh di screenshot ya. Kelihatan enggak Kak? Oke, boleh di screenshot, di pause dulu videonya, kemudian di screenshot agar lebih mudah untuk menyalin ke buku paket. Nah, kita sudah selesai membahas tentang undangan, macam-macam undangan dari resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Nah, berarti tugas dari video kali ini adalah yang pertama mencentang dari ketiga ini ya, mana yang surat tidak resmi, mana yang setengah resmi, dan mana yang resmi. Kemudian tugas selanjutnya ada di halaman 155. Jawabannya juga sudah ada di video, jadi no drama-drama, rewel sama mama atau papa di rumah ya. Sudah kelas 5 jadi anak yang mandiri. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang sudah nonton video Uswuri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.